Setelah mendengar penjelasan dari rekan-rekan saya, mungkin ada dari teman-teman yang masih bingung dengan penjelasannya. Maka dari itu kami buka sesi tanya jawab. Silakan mengangkat tangan dan memperkenalkan diri. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Abdullah. Saya akan memberi pertanyaan kepada nomor 1. Pertanyaannya, Islam membebaskan untuk berpendapat. Tetapi jika ada golongan atau individu yang berpendapat tetapi lebih ke menghina Islam, bagaimana kita sebagai umat Islam yang baik menanggapi hal tersebut? Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan kedua, 3, 2, 1. Pertanyaan saya, menurut kelompok penyanyi, bagaimana konsep persaudaraan yang dijalin sesama muslim membantu memperkuat umat muslim yang berbeda latar belakang, budaya, etnis, dan kaum ini? Cukup dengan terakhir 3, 2, 1. Oke, baiklah, terima kasih. Yang ingin saya tanyakan di sini kan kalian bilang tadi mazhab itu kan tempat atau jalan dari atas kayak mujtahid atau orang-orang yang berijtihad terdahulu kan. Yang ingin saya tanyakan di sini, bagaimana kalian menanggapi orang-orang yang kayak gini, menanggapi bahwa perbedaan mazhab itu kayak terlalu keras gitu, sensitif gitu. Maksudnya kayak pemahamannya, misalnya dia tuh Nahdlatul Ulama atau dia tuh beda mazhab sama yang ini, tapi dia merasa mazhab dia tuh yang paling benar. Terus dia misalnya NU, terus dia merasa kayak Muhammadiyah tuh salah. Menurut kalian gimana tanggapan kalian atas hal itu? Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Abdullah. Islam membebaskan kita berpendapat, tetapi jika ada orang yang berpendapat tetapi lebih ke menghina, apa yang harus dilakukan kita sebagai orang Islam, apa yang harus kita Baik, terima kasih. Jadi, menurut kami, dalam Islam, kebebasan berpendapat memang tidak berhenti. Namun menghina agama adalah tindakan yang tidak dibenarkan. Jadi, sebagai umat Islam, kita dianjurkan untuk merespon dengan cara yang bijak dan sesuai dengan hukum Islam. Seperti menunjukkan akhlak yang baik, dengan tetap beragama baik dan kesabaran. Ini penting untuk menjaga martabat dan menunjukkan keteladanan
bersama kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW, seperti sholat berjamaah, puasa Ramadan, dan haji, mempertemukan umat dari berbagai latar belakang dan memperkuat rasa persaudaraan. 3. Prinsip saling membantu dan solidaritas. Dalam Islam, umat diajarkan untuk saling tolong menolong dan menjaga satu sama lain. 4. Pendidikan dan dakwah. Pendidikan dan dakwah yang menekankan nilai-nilai inklusif dan menghargai perbedaan dapat membantu mengurangi prasangka dan meningkatkan toleransi. 5. Ada teladan dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad memberikan contoh nyata dalam menghormati dan menjalin hubungan baik dengan orang-orang dari berbagai latar belakang. Misalnya beliau dikenal sebagai orang yang adil dan penuh kasih sayang tanpa memandang suku atau etnis seseorang. Yang keenam adalah wadah komunitas dan organisasi Islam. Berbagai organisasi dan komunitas Islam di seluruh dunia berfungsi sebagai tempat berkumpulnya umat dari berbagai latar belakang. Lalu melalui kegiatan-kegiatan seperti kajian, seminar, dan proyek sosial, umat Islam dapat berinteraksi dan bekerjasama yang pada akhirnya memperkuat persaudaraan dan persatuan. Dari pendapat memahami Saya akan menjawab pertanyaan dari Hadir. Bagaimana cara menanggapi orang yang sensitif terhadap perbedaan mazhab? Jadi berikan penjelasan yang ilmiah dan referensi yang dapat dipercaya. Misalnya menunjukkan bahwa Islam sendiri mengakui adanya perbedaan pendapat dan menghargai ijtihad ulama lainnya. Kemudian hadis pendapat ulama tentang pentingnya adab dalam perbedaan pendapat bisa sangat membantu. Lalu menunjukkan contoh bagaimana para ulama itu berbeda pendapat tetapi tetap saling menghormati. Misalnya hubungan antara Imam Syafi'i dan Imam Malik yang tetap saling menghormati meskipun memiliki perbedaan dalam beberapa masalah fikih. Lalu menghadapi orang yang sensitif terhadap perbedaan mazhab, yang terpenting adalah menjaga akhlak dan tidak terjebak dalam perdebatan yang tidak produktif, mengutamakan persaudaraan dan kesatuan umat dalam langkah yang bijak dan berhikmah. Baiklah, sekian presentasi dan diskusi kita pada pagi ini. Kami selaku kelompok 10, jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Sebelum kami akhiri, izinkanlah kami menyampaikan sebuah pantun. Masya Allah.